Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai, doa selesai. Pada hari ini kita masuk ke dalam materi pembelajaran baru di bab 2, yakni teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah adalah teks cerita yang di dalamnya menjelaskan atau menceritakan tentang fakta dan kejadian masa lalu yang menjadi asal muasal atau latar belakang terjadinya sesuatu yang memiliki nilai sejarah. Dengan membaca teks cerita sejarah, kita dapat belajar mengenai kehebatan dan kegagalan yang dilakukan oleh pendahulu kita. Ciri-ciri teks cerita sejarah: pertama, disajikan secara kronologis atau urutan peristiwa ataupun urutan kejadian. Yang kedua, dia merupakan bentuk teks cerita ulang. Yang ketiga, struktur teksnya berisi orientasi, urutan peristiwa, dan reorientasi. Yang keempat, sering menggunakan konjungsi temporal atau konjungsi waktu. Selanjutnya berisi itu fakta. Jadi di dalam teks cerita sejarah ini isinya fakta yang benar-benar kejadian ataupun dia nyata, tidak dibuat-buat ceritanya. Manfaat mempelajari cerita sejarah: pertama, kita belajar tentang kesuksesan dan kegagalan masa lalu. Sehingga ketika kita belajar mengenai kesuksesan dan kegagalan yang terjadi di masa lalu, kita bisa mengambil nilai-nilainya, mana yang bisa kita teladani atau kita ikuti. Selanjutnya yang kedua itu memperteguh sikap kebangsaan. Jadi sikap kebangsaan kita menjadi semakin kuat setelah kita membaca teks ini. Selanjutnya memperjelas identitas dan kepribadian bangsa. Yang keempat, memberikan sumber inspirasi. Jadi di dalam cerita ini ada sumber inspirasi ataupun hal yang bisa kita ikuti atau kita tiru. Kemudian menjadi sarana rekreatif ataupun hiburan. Jadi ketika kita sedang sedih, sedang galau, kita bisa membaca teks ini. Struktur teks cerita sejarah: pertama itu ada orientasi atau pengenalan, yaitu bagian dalam paragraf yang memberikan informasi-informasi mengenai siapa, di mana, dan kapan terjadinya di dalam teks cerita sejarah itu sendiri. Kemudian yang kedua itu ada event atau urutan peristiwa, yaitu bagian dalam paragraf yang menyajikan informasi kejadian atau kronologis kejadian dalam suatu peristiwa yang terjadi. Yang ketiga itu ada reorientasi atau penutup, yaitu bagian dalam suatu paragraf yang berisi mengenai rentetan peristiwa yang terjadi yang telah diceritakan pada bagian sebelumnya sebelum kepada bagian penutup. Isi teks cerita sejarah: pertama itu berisi asal-usul keturunan atau silsilah. Yang kedua, kejadian yang benar-benar terjadi di masa lampau. Yang ketiga itu ada ilmu sejarah. Yang keempat, pengetahuan tentang peristiwa dan kejadian yang terjadi pada masa lampau. Rangkaian alur ceritanya itu pertama ada tahap penyituasian. Yang kedua ada tahap pemunculan konflik. Yang ketiga ada tahap peningkatan konflik. Yang keempat ada tahap klimaks. Yang kelima ada tahap antiklimaks. Dan yang keenam ada tahap penyelesaian. Berikut ini contoh dari teks cerita sejarah Kisah Boneka Tak Bermulut. Baiklah, Ibu akan bacakan ceritanya. Menurut legenda, Hello Kitty diciptakan pada tahun 1970 oleh seorang wanita yang memiliki seorang anak perempuan berumur 14 tahun dan didiagnosa menderita kanker mulut. Dokter memberitahu kepada sang ibu bahwa kondisi putrinya sudah sangat parah. Mereka tidak bisa menemukan obatnya dan tidak ada yang dapat mereka lakukan untuk menolongnya. Tetapi sang ibu menolak untuk melepaskan harapan yang ada. Ia mengunjungi setiap gereja yang ada di kotanya untuk berdoa demi kesembuhan putrinya. Ketika itu, semua tidak membuahkan hasil. Ia merasa sangat putus asa.
Sang ibu yang depresi membuatnya menjadi terlibat dengan ritual dan perjanjian dengan iblis. Dikatakan bahwa guna menyelamatkan hidup putrinya, ia membuat perjanjian dengan iblis tersebut. Untuk menyembuhkan kanker yang diderita putrinya, iblis meminta sebuah bayaran. Sang ibu harus menciptakan suatu karakter yang harus dapat menarik perhatian anak-anak di seluruh dunia. Iblis itu ingin menggunakan popularitas karakter kartun tersebut untuk menjaring mereka masuk ke dalam penyembahan setan. Ketika sang putri akhirnya sembuh, sang ibu berusaha untuk menepati janjinya. Dia membuat Hello Kitty. Sesuai dengan bentuknya, Hello Kitty digambarkan tidak memiliki mulut, karena hal ini mengingatkan pada anak gadisnya yang pernah mengidap kanker mulut. Kata Kitty berarti iblis dalam bahasa Cina, jadi Hello Kitty dapat berarti Hello Iblis. Setelah itu, siapapun yang membeli pernak-pernik Hello Kitty berarti akan mempersilahkan setan untuk masuk ke dalam hatinya. Kini, para pemuja setan di seluruh dunia memakai Hello Kitty sebagai simbol rahasia, dan beberapa dari mereka bahkan menggunakan tato Hello Kitty pada tubuhnya. Pemuja setan melakukan itu untuk mengartikan dirinya sebagai anak gadis iblis. Itu dia tadi contoh dari cerita sejarah, teks cerita sejarah. Jadi, sekian pembelajaran kita hari ini. Tugas kamu, carilah contoh teks cerita sejarahnya, kemudian kamu tulis ke dalam buku latihan kamu. Nanti kamu foto dan kirim melalui grup. Sekian pembelajaran kita hari ini. Jika ada yang ingin kamu tanyakan, silakan tanyakan di dalam grup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.